adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Happy Sunday adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita mau beribadah, ketemu lagi sama Kak Mary. Kita mau nyanyi, puji Tuhan, dengerin firman, seru banget pokoknya. Udah siap kan? Udah pada pakai baju rapi, udah duduk yang manis, udah pada mandi. Ih, keren deh adik-adik, udah siap ya? Yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bisa beribadah dengan tubuh yang sehat, semuanya karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus yang selalu menjagai kami sekeluarga. Kalau sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan penuh semangat, sukacita, karena kami tahu Tuhan Yesus hadir di rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu tentang Yunus nggak? Keren. Adik-adik tahu ya kalau minggu lalu diceritain Yunus itu tidak taat. Tapi kalau Kak Mary sih percaya walaupun susah, adik-adik di rumah pasti selalu memilih untuk taat, untuk menyenangkan Tuhan. Seperti lagu yang satu ini, kita nyanyi sama-sama yuk. Yuk adik-adik kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Susahnya aku taat, mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, mudah ku mengatur.
Mana di sini adik-adik yang cinta sama Tuhan Yesus? Wah, keren. Semuanya angkat tangan. Kita nyanyi lagu ini ya adik-adik. Kita mau bilang kalau kita cinta sama Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, ajari kami untuk kami bisa tetap fokus, bisa tetap tertib dan tenang dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu yang membagikan kebenaran firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Pasti kalian sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan hari ini? Jangan lupa siapin Alkitabnya ya.
Hari ini kakak ingin melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Kak Feli. Tapi sebelumnya kakak punya satu cerita nih. Ada seorang anak yang nakal. Dia suka berbicara kasar, suka memukul hewan, merusak tanaman, merusak mainan, dan tidak menyesal walaupun dia sudah menghancurkan barang kepunyaan mama. Tidak ada yang mau berteman dengan dia. Waduh, adik-adik, pernahkah kamu bertemu dengan anak seperti itu? Kadang-kadang kalau kita melihat anak yang nakal, suka kesal ya. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membenci siapapun. Tuhan tidak membenci anak-anak yang nakal atau orang-orang yang berdosa. Tuhan berbelas kasihan kepada semua orang. Belas kasihan itu artinya Tuhan peduli dan sayang banget. Seperti firman Tuhan yang akan kakak sampaikan hari ini. Adik-adik, orang Niniwe itu jahat sekali. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mereka bertobat dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat. Oleh sebab itu, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Tapi bukannya pergi ke Niniwe, Yunus malah pergi ke Tarsis. Akibatnya, Tuhan menurunkan badai yang sangat besar dan mengerikan. Akhirnya Yunus pun dilemparkan ke dalam laut. Yunus hampir saja tenggelam adik-adik. Tapi Tuhan menyelamatkan Yunus. Tuhan memerintahkan seekor ikan yang besar untuk menelan Yunus. Adik-adik, ternyata di dalam perut ikan itu Yunus masih bisa bernafas loh. Ayo sekarang ikuti Kak Eri bernafas ya. Menghirup udara. 1, 2, 3. Udaranya segar ya adik-adik. Iya, udara yang kita hirup memang segar. Tapi udara yang dihirup oleh Yunus di dalam perut ikan itu pasti bau amis. Dan juga panas dan lembab. Tidak enak deh ada di dalam perut ikan. Tapi meskipun begitu, Yunus bersyukur kepada Tuhan karena sudah menyelamatkannya. Di dalam perut ikan itu, Yunus berdoa kepada Tuhan. Yunus memuji Tuhan dan dia bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, sebenarnya Yunus itu tahu bahwa Tuhan itu penuh kasih dan penuh dengan belas kasihan. Yunus tahu kalau bangsa Niniwe bertobat, pasti mereka diselamatkan. Oleh sebab itu, Yunus tidak mau pergi ke Niniwe. Karena Yunus inginnya bangsa Niniwe itu dihukum saja, tidak usah diselamatkan. Tapi akhirnya Yunus mengerti bahwa Tuhan itu sangat mengasihi bangsa Niniwe dan berbelas kasihan kepada mereka. Nah, setelah 3 hari dan 3 malam di dalam perut ikan, Tuhan memerintahkan ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Adik-adik, kira-kira ikan itu mengerti tidak ya perkataan Tuhan? Apakah ikan itu mau taat kepada Tuhan? Tentu saja adik-adik. Ikan itu mengerti loh apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan ikan itu pun taat kepada Tuhan. Artinya Tuhan itu berkuasa atas ikan-ikan di laut. Setelah Yunus berada di daratan, Tuhan berfirman lagi kepada Yunus supaya dia mau pergi ke Niniwe. Dan kali ini Yunus mau taat kepada Tuhan. Yunus bersiap-siap pergi ke kota Niniwe. Yunus berjalan kaki memasuki kota Niniwe. Yunus melihat ke kanan, melihat ke kiri, dan dia masih kesal kepada bangsa Niniwe. Tapi setelah seharian berjalan,
Yunus mulai menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Yunus berkata, 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Adik-adik, mendengar perkataan Yunus, bangsa Niniwe terkejut dan takut. Mereka takut Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe dan menghukum mereka. Nah, kemudian Raja Niniwe memerintahkan kepada rakyatnya untuk berpuasa. Dari orang dewasa sampai anak-anak yang masih kecil, tidak boleh makan apa-apa dan tidak boleh minum apa-apa. Dan bukan hanya manusia loh adik-adik, hewan-hewan ternak juga disuruh puasa oleh Raja Niniwe. Hewan-hewan tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Mereka juga disuruh mengenakan kain kabung. Adik-adik, kain kabung itu biasanya digunakan oleh orang yang sedang berduka cita atau sedang bersedih. Kenapa ya rajanya menyuruh puasa dan menyuruh bersedih? Adik-adik, Raja Niniwe ingin supaya semua rakyatnya bertobat dan menyesali perbuatan mereka yang jahat. Raja ingin supaya rakyatnya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tidak menghancurkan kota itu dan tidak menghukum mereka. Nah, adik-adik, melihat semua yang dilakukan oleh bangsa Niniwe, Tuhan akhirnya mengampuni mereka. Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Sekarang Kak Eri ajak untuk adik-adik baca Alkitabnya ya. Seperti biasa, untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta bantuan kepada mama papanya. Yuk kita baca Yunus 3 ayat 10. Kitab Yunus itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Yuk kita baca 1, 2, 3. Yunus 3 ayat 10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Adik-adik, Tuhan itu sayang kepada Yunus, tapi Tuhan juga sayang kepada bangsa Niniwe yang berdosa. Demikian juga Tuhan mengasihi kamu dan juga kakak. Oleh sebab itu, Tuhan turun ke bumi menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus rela menderita, mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita meskipun kita adalah orang yang berdosa. Nah, sekarang waktunya kita belajar ayat hafalan. Adik-adik buka lagi ya Alkitabnya dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Roma 5 ayat 8. Kita baca alamatnya, isinya, kembali ke alamatnya ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Adik-adik, ayat ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita meskipun kita adalah orang yang berdosa. Tuhan Yesus sayang kepada kita bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Sekarang yuk kita hafalkan ayat ini. Kita sebutkan alamatnya, isinya, kembali ke alamatnya ya, supaya kita lebih hafal. Oke, 1, 2, 3. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8.
Nah, kita sebutkan ayat ini sekali lagi ya adik-adik. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Nah, adik-adik, hafalkan ayat ini setiap hari ya, supaya firman Tuhan melekat di dalam hati dan pikiran adik-adik semuanya. Adik-adik, Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tuhan ingin supaya semua orang yang berdosa mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka diselamatkan. Untuk adik-adik di rumah yang ingin diselamatkan tapi belum menerima Tuhan Yesus, nah Kak Eri ajak kalian untuk berdoa ya, supaya Tuhan Yesus masuk ke dalam hatimu dan menjadi juru selamatmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Terima kasih karena Tuhan mengasihi saya meskipun saya adalah orang yang berdosa. Tuhan, saya mau menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Nah, untuk adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah percaya dan marilah kita selalu bersyukur karena Tuhan itu sangat mengasihi kamu dan Tuhan berbelas kasihan kepada kamu. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang yang berdosa. Kak Eri sudah selesai menyampaikan firman Tuhan hari ini, tapi masih ada kelanjutannya loh. Tetap semangat untuk ibadah minggu depan ya adik-adik. Nah, setelah ini ada Kak Christine loh yang mau memperlihatkan aktivitas seru buat adik-adik. Yuk kita simak. Adik-adik, seru ya. Hari ini kita sudah memuji Tuhan bersama dan juga mendengarkan firman Tuhan. Wah, firman Tuhannya menceritakan bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada Yunus. Bahkan Tuhan menunjukkan mujizatnya. Waktu itu Yunus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari dan dia berdoa di sana dan Tuhan menyelamatkannya. Wah, keren ya. Yunus melihat kebaikan Tuhan karena Tuhan berbelas kasih kepada Yunus. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan mengajak adik-adik untuk membuat sebuah permainan. Jadi nanti adik-adik bisa melakukannya di rumah. Kita akan membuatnya dan bahan-bahan yang diperlukan adalah siapkan kertas warna. Ada 2 warna ya supaya berbeda. Kemudian pulpen atau pensil dan gunting. Kemudian siapkan sabun cuci piring di dalam wadah kecil dan juga air di dalam wadah besar. Kemudian di atas kertas warna, kebetulan kakak menyiapkan warna orange dan hijau. Di atas kertas warna orange, adik-adik bisa menggambar seekor ikan. Adik-adik kalau misalnya belum bisa, boleh minta bantuan papa, mama, atau kakak. Ya, silakan menggambar seekor ikan. Lalu, di kertas yang berwarna hijau, adik-adik juga menggambarkan seekor ikan. Ya, sama. Ini juga bisa minta bantuan pada orang tua ataupun kakak. Nah, kemudian setelah tadi menggambarnya, sekarang silahkan digunting. Nah, karena ini menggunakan gunting tajam, boleh minta bantuan papa mama ya untuk mengguntingnya sesuai bentuk ikan yang tadi digambar.
Begitu juga dengan ikan yang satu lagi yang berwarna hijau. Silakan digunting juga. Adik-adik, tadi kita sudah menggunting kertas berbentuk ikan. Nah, sekarang kita akan taruh ikan kertas ini di atas air. Apakah ikannya akan bergerak? Coba kita lihat sama-sama. Wah, ternyata ikannya tidak bergerak. Dia diam. Nah, sekarang kita ambil ikan kertas yang warna lain. Kita akan membuat ikan kertas ini bergerak. Caranya adalah ambil sedikit sabun cuci piring, kemudian oleskan di ekornya, di bagian atas dan di bagian bawah ekor. Kemudian kita akan taruh di atas air. Apakah ikannya akan bergerak? Sama-sama kita lihat. 1, 2, 3. Wah, ikannya bergerak. Yeay! Adik-adik, seru ya permainan tadi, bagaimana kita membuat ikan dari kertas, kemudian ikan itu bisa bergerak. Nah, adik-adik bisa buat itu nanti di rumah ya, bersama papa, mama, atau dengan kakak. Jadi walaupun masih tetap di rumah, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dan itu membuat hati kita senang. Sampai di sini dulu adik-adik perjumpaan kita. Bye! Seru banget kan tadi firman Tuhan sama kegiatannya. Keren deh adik-adik masih duduk di tempatnya, masih dengerin dan menyimak karena belum selesai adik-adik. Masih ada teman-teman kita yang mau bagi berkat. Yuk kita lihat sama-sama yuk. Halo teman-teman, nama saya Mikaela. Nama saya Joshua. Teman-teman, banyak musim yang telah kita lalui. Kita gak bisa di sekolah, dan kita harus di rumah saja. Tapi teman-teman, tahu gak kita itu sebenarnya selalu dipelihara oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan bagi berkat memuji Tuhan. Semoga kalian diberkati ya.
Adik-adik, tadi kita udah nyanyi, puji Tuhan, dengerin firman, kegiatan, terus juga ada teman-teman kita yang bagi berkat. Wah, berarti ibadah kita udah mau selesai adik-adik. Kita tutup ibadah kita dalam doa ya adik-adik. Yuk mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersuka cita masih bisa beribadah dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Hari ini kami belajar dari Yunus. Kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kami mau terus melakukan apa yang Tuhan ingin untuk kami lakukan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mama papa, Tuhan yang terus menjagai mama papa kami, sekalipun dalam masa pandemi ini, Tuhan yang memberkati mama papa kami. Kami berdoa juga buat kota Bandung, buat Indonesia. Kami percaya Tuhan memulihkan kota Bandung, memulihkan Indonesia, dan pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah adik-adik, sampai minggu depan.